Selanjutnya mari kita lanjut pada bab 12, yaitu tentang pengaturan bersama. Jadi dalam akuntansi keuangan lanjutan, salah satu topik penting yang sering muncul dalam kerjasama bisnis modern adalah pengaturan bersama atau joint arrangement. Konsep ini menjadi sangat relevan karena banyak perusahaan tidak lagi berdiri dan bergerak sendiri. Untuk memperluas pasar, mengurangi resiko atau mengakses sumber daya tertentu, perusahaan seringkali bekerja sama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama inilah yang diatur dalam standar akuntansi seperti PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Pengaturan bersama dapat dipahami sebagai perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih yang memberikan pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi. Pengendalian bersama berarti keputusan strategis mengenai aktivitas tersebut harus disetujui oleh semua pihak yang berbagai kontrol. Harus disetujui semua pihak yang berbagai kontrol, bukan hanya satu entitas saja. Dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun yang berkuasa secara dominan. Semua keputusan penting ditentukan secara kolektif. Selanjutnya itu adalah dalam standar akuntansi terhadap dua jenis utama pengaturan bersama, yaitu operasi bersama atau joint operation dan venture bersama atau joint venture. Keduanya sering disamakan padahal memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pada operasi bersama, para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas dari pengaturan tersebut. Artinya, setiap pihak langsung mencatat bagian mereka atas aset, liabilitas, pendapatan, maupun beban. Misalnya dua perusahaan bekerja sama mengelola satu sumur minyak, maka masing-masing mencatat bagian fisik aset, biaya operasional, serta hasil produksi sebagai porsinya. Berbeda dengan itu, pada venture bersama, para pihak tidak memiliki hak atas aset secara individual, melainkan memiliki hak atas laba bersih dari entitas yang dibentuk secara terpisah. Dalam venture bersama biasanya dibentuk sebuah entitas baru seperti perusahaan patungan, dan para pihak mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Jadi penentuan apakah suatu kerjasama tergolong operasi bersama atau venture bersama tidak hanya didasarkan pada bentuk hukumnya, tetapi lebih pada substansi ekonominya. Dalam pengungkapan laporan keuangan, perusahaan wajib memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan untuk memahami sifat, resiko, dan dampak keuangan dari pengaturan bersama tersebut. Pengungkapan dapat mencakup nama mitra kerjasama, presentase kepemilikan, metode akuntansi yang digunakan, serta rincian komitmen dan komitgensi. Selanjutnya itu secara keseluruhan, pengaturan bersama memungkinkan perusahaan menggabungkan sumber daya, berbagai risiko, dan memperkuat posisi bisnis mereka. Namun, agar transparansi tetap terjaga, standar akuntansi menuntut perusahaan untuk mengakui dan mengungkapkan kerjasama tersebut secara tepat sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan pemahaman yang baik tentang pengaturan bersama, pengguna laporan keuangan dapat menilai seberapa besar kontribusi dan risiko dari kerjasama bisnis terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.